Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas pembelajaran matematika SMP kelas 9 tentang persamaan kuadrat. Yang akan kita bahas kali ini adalah persamaan kuadrat satu variabel. Nah, sebelum kita masuk apa itu persamaan kuadrat satu variabel, kita flashback materi di kelas 7 tentang persamaan linier satu variabel. Masih ingatkah kalian dengan persamaan linier satu variabel? Nah, persamaan linier satu variabel adalah suatu persamaan yang mempunyai pangkat tertinggi variabelnya 1. Contoh, 2x ditambah 4 sama dengan 7. X di situ disebut variabel. Nah, itu variabelnya pangkat tertingginya adalah 1. Lalu, apa itu persamaan kuadrat satu variabel? Itu suatu persamaan yang mempunyai pangkat tertinggi variabelnya 2. Jadi, kalau persamaan linier satu variabel, pangkat tertinggi variabelnya 1, sedangkan persamaan kuadrat satu variabel, pangkat tertinggi variabelnya 2. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat satu variabel. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. A di sini adalah koefisien dari si X pangkat 2. B-nya adalah koefisien dari si X. C-nya adalah konstanta yang tidak mempunyai variabel. Kita masuk ke contoh. Contoh 1. Manakah di bawah ini yang termasuk persamaan kuadrat satu variabel? Nah, di sini nomor 1 ada persamaan X pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 0. Apakah termasuk atau bukan? Kita lihat. Nah, X pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 0 itu termasuk persamaan kuadrat satu variabel. Karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Walaupun si variabel X-nya tidak ada. Nah, untuk nomor 2, X pangkat 2 ditambah 2Y dikurang 2 sama dengan 0, apakah termasuk persamaan kuadrat satu variabel? Nah, untuk nomor 2, itu bukan persamaan kuadrat satu variabel. Kenapa? Karena di situ terdapat dua variabel, yaitu X dan Y. Walaupun di situ ada pangkat tertingginya 2. Nomor 3, 4X ditambah Y sama dengan 3. Apakah termasuk persamaan kuadrat satu variabel? Ya, nomor 3 bukan termasuk persamaan kuadrat satu variabel. Karena dia terdapat dua variabel, yaitu X dan Y. Nomor 4, 2X pangkat 2 dikurang 3X sama dengan min 4. Apakah termasuk persamaan kuadrat satu variabel? Ya, termasuk persamaan kuadrat satu variabel. Karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Dan variabelnya cuma ada satu, yaitu variabel si X-nya. Contoh 2. Tentukan nilai A, B, C pada persamaan berikut mengacu pada bentuk umum persamaan kuadrat. Nomor 1, kita tentukan nilai A, B, C-nya. Di sini nomor 1 ada persamaan 2X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 5 sama dengan 0. Ini sudah bentuk umum persamaan kuadrat. Sekarang tinggal kita tentukan nilai A, B, C-nya. Nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah 6, C-nya adalah min 5. Nomor 2, X pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ini juga udah termasuk bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kita tentukan nilai A, B, C-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 0, C-nya adalah min 2. Kenapa B-nya adalah 0? Karena B itu yang koefisien dari si X, variabel X, yang pangkatnya 1. Sedangkan di sini variabel X tidak ada, maka nilai B-nya adalah 0.
Lalu nomor 3, 3x pangkat 2 dikurang 4x sama dengan min 7. Nilai A, B, C-nya adalah A-nya 3, B-nya min 4, C-nya 7. Kenapa C-nya di sini 7-nya positif, sedangkan di persamaan 7-nya negatif? Nah, persamaan nomor 3 ini bukan bentuk umum persamaan kuadrat, maka harus kita rubah ke bentuk umumnya. Nah, 3x pangkat 2 min 4x sama dengan min 7. Kita ubah ke bentuk umum. Min 7 di sini berada di sebelah kanan. Nah, kita akan pindahkan ke sebelah kiri sama dengan. Jadinya min 7 jika dipindah ruaskan berubah jadi positif 7. Lalu sama dengan 0. Nah, jadi bentuk umumnya adalah 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 7 sama dengan 0. Maka bisa kita tentukan nilai A, B, C-nya. A-nya 3, B-nya min 4, C-nya 7. 7 positif. Contoh 3. Tentukan koefisien dan konstanta pada persamaan berikut. Nomor 1. X pangkat 2 dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Koefisien dari X pangkat 2-nya adalah 1, koefisien X-nya adalah min 5, konstantanya adalah 2. Untuk yang nomor 2, 4X pangkat 2 ditambah 7 sama dengan 0. Koefisien X pangkat 2-nya adalah 4, koefisien X-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena di sini variabel X yang pangkat satunya tidak ada, maka nilainya adalah 0. Dan konstantanya adalah 7. Nomor 3, 2x pangkat 2 ditambah 4x sama dengan 6. Nah, ini belum bentuk umum dari persamaan kuadrat, maka harus kita rubah dulu ke bentuk umumnya. 2x pangkat 2 ditambah 4x sama dengan 6. Diubah ke bentuk umumnya jadinya 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, 6 ini tadinya berada di ruas kanan sama dengan, kita pindahkan ke ruas kiri sama dengan. Yang tadinya positif 6, maka jika dipindah ruaskan jadinya negatif 6. Jadinya 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 6 sama dengan 0. Maka tinggal kita tentukan koefisien dan konstantanya. Nah, koefisien X pangkat 2-nya adalah 2, koefisien X-nya adalah 4, konstantanya adalah min 6. Contoh 4. Nyatakan persamaan 4x ditambah 3x dikali dalam kurung x dikurang 5 ditambah 21 sama dengan x pangkat 2 ditambah 7 ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Kita tulis ulang persamaannya. 4x ditambah 3x dikali dalam kurung x dikurang 5 ditambah 21 sama dengan x pangkat 2 ditambah 7. Nah, 3x-nya kita kalikan terlebih dahulu dengan yang dalam kurung x dikurang 5. Jadinya 4x ditambah 3x dikali x jadinya 3x pangkat 2. Lalu 3x dikali min 5 jadinya min 15x ditambah 21 sama dengan x pangkat 2 ditambah 7. Nah, setelahnya kita susun dari variabel yang pangkatnya tertinggi. Dari x pangkat 2. Nah, di sini ada 3x pangkat 2 dikurang x pangkat 2. Nah, x pangkat 2 ini tadinya ada di ruas sebelah kanan sama dengan. Nah, kita pindahkan ke sebelah kiri, yang tadinya positif, pindah ke sebelah kiri, jadinya negatif x pangkat 2. Lalu ditambah 4x dikurang 15x ditambah 21 dikurang 7 sama dengan 0. Selanjutnya, kita kurangkan atau kita jumlahkan dengan sesama variabel dan konstanta.
3x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 15x ditambah 21 dikurang 7 sama dengan 0. 3x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 jadinya 2x pangkat 2. 4x dikurang 15x jadinya min 11x. 21 dikurang 7 jadinya 14. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 2 dikurang 11x ditambah 14 sama dengan 0. Nah, itulah bentuk umum dari persamaan kuadrat tersebut. Materi selanjutnya yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kita lihat pengertiannya. Di sini penyelesaian atau pemecahan dari sebuah persamaan kuadrat ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ini disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jadi akar-akar tersebut merupakan nilai dari variabel x yang memenuhi persamaan kuadrat ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ketika nilai tersebut disubstitusikan atau diganti ke dalam persamaan akan menghasilkan nilai 0. Oke. Ada 3 cara dalam menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama, ada pemfaktoran. Yang kedua, ada melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Jadi, sebelum kita masuk ke 3 cara tersebut, kita harus tahu dulu apa sih itu akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, kita lihat contoh sebagai berikut. Kita lihat contoh 1. Tunjukkan bahwa x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan min 2. Apakah merupakan akar-akar dari persamaan x pangkat 2 dikurang x dikurang 6 sama dengan 0? Kita lihat untuk yang x1 sama dengan 3. Kita substitusikan ke persamaan x pangkat 2 dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Kita ganti x-nya dengan angka 3. Jadinya 3 pangkat 2 dikurang 3 dikurang 6 sama dengan 0. 3 pangkat 2, 9, lalu dikurang 3, dikurang 6. Apakah benar hasilnya 0? Ya, ternyata benar hasilnya 0. Lalu kita lihat untuk yang x2-nya. X2-nya sama dengan min 2. Kita substitusikan ke persamaan x pangkat 2 dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Kita ganti x-nya dengan angka min 2. Jadinya min 2 pangkat 2 dikurang min 2 dikurang 6 sama dengan 0. Min 2 pangkat 2, 4. Lalu dikurang min 2, jadinya plus 2. Dikurang 6 sama dengan 0. Apakah 4 ditambah 2 dikurang 6 sama dengan 0? Ternyata benar. 4 tambah 2 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, karena berdasarkan substitusi di atas menghasilkan kalimat benar, maka x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan min 2 merupakan akar-akar dari persamaan x pangkat 2 dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Kita lihat contoh 2. Selidiki apakah x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2 merupakan akar atau penyelesaian dari persamaan x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Kita lihat, untuk x1 sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan x pangkat 2 ditambah x ditambah 2 sama dengan 0. Kita ganti x-nya dengan angka 1. Jadinya 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 2 sama dengan 0. 1 pangkat 2, 1.
ditambah 3 kali 1, 3, ditambah 2, apakah menghasilkan 0? Ternyata salah, karena 1 ditambah 3 ditambah 2, itu hasilnya adalah 6. Untuk X2 sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan angka 2. Jadinya 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 ditambah 2 sama dengan 0. 2 pangkat 2, 4, ditambah 3 kali 2, 6, ditambah 2. Apakah benar hasilnya 0? Ternyata salah. 4 tambah 6 tambah 2, hasilnya adalah 12. Maka, kesimpulannya adalah nilai X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2 bukan merupakan akar-akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Karena terbukti salah dan tidak menghasilkan angka 0. Ya, itulah tadi pengertian dari persamaan kuadrat dan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya, cara-cara dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dan untuk ini cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.